Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lesriani. Di sini saya akan memaparkan materi di pertemuan ke-12 ini tentang akuntansi manajemen dengan topik land manufacturing contract. Untuk selebihnya dijelaskan di slide selanjutnya ya. Baik, ini adalah materi tentang akuntansi manajemen dan topiknya itu land manufacturing contract. Nah, ini adalah sejarah land manufacturing contract. Awalnya itu pada Perang Dunia Keduanya, perusahaan manufacturing di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, selama beberapa dasawarsa Amerika mengurangi biaya manufakturnya itu dengan menggunakan sistem produksi produk massal yang memproduksinya itu output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, sejarah Lenong kembali itu timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman itu memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang, dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika itu dan Jepang menjadi 9/1. Nah, oleh karena itu Direktur Toyota di Jepang Kiichiro merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya itu melahirkan land manufacturing. Eiji Toyoda dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep land production yang aslinya itu disebut dengan Kanban dan Just in Time atau JIT. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan mengurangi biaya secara terus-menerus, tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Nah, itu adalah sejarah land manufacturing pada awalnya. Nah, untuk selanjutnya ada konsep land manufacturing. Land ini adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk, barang, atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Nah, Ethics Dictionary 2005 mendefinisikan land sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandasan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep land manufacturing untuk membantu mencapai Tujuannya itu seperti menghilangkan atau mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip dasar land, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream atau mapping untuk setiap produk. Yang ketiga ada mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat keempatnya itu ada mengorganisasikan pesanan material, informasi dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Nah, yang kelima ada memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau persuade customer. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis waste. Yang pertama, pengertian untuk tiap waste itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, teman-teman. Berikut kayak misalkan yang pertama adalah defect. Defect atau cacat ini dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kekurangannya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang, rework, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua ada waiting atau menunggu. Nah, ini tuh dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin
yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Nah, yang ketiga ada unitary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Ini itu berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat ada unit flow processing atau proses yang tidak tepat. Dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tool yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima ada unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Ini itu dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya kayak komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, atau operator membungkuk. Nah, selanjutnya ada yang keenam ada transportation atau transportasi. Ini itu dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Yang terakhir, yang ketujuh ada overproduction atau kelebihan produksi. Ini itu dapat berupa produksi barang kayak yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Nah, di sini juga ada cara sukses dengan konsep lean. Manufaktur yang sekarang itu setelah kita melihat beberapa konsep inti lean manufacturing, mari kita lihat bagaimana dapat mengintegrasikannya dengan mulus ke dalam organisasi. Yang pertama ada value stream mapping atau VSM. VSM atau value stream mapping ini adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran-aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Value stream mapping ini adalah sebuah metode visual untuk memetakan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste. Nah, ketidakkonsistenan dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses dan memproduksi biaya diharapkan dan terwujud. Yang ketiga ada atau yang C itu fishbone diagram atau cause and effect diagram. Ini tuh diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Nah, jadi ini itu berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Nah, selanjutnya ada menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerja dengan tugas, tumpukan pekerjaan dibuat dan menarik tugas berdasarkan prioritas. Nah, yang selanjutnya ada Gemba. Gemba ini, teman-teman, adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lean, pergi ke Gemba itu berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin lean untuk secara rutin memimpin hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin lean membuat keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufaktur. Selanjutnya ada 5S tempat kerja. 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S ini karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah
yaitu sort sortir, menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Ada yang kedua set in order, atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Yang selanjutnya ada sign, bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang kerja. Yang keempat ada standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Yang kelima ada sustain atau berkelanjutan, menerapkan sistem penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Nah, ke S keempat atau standarisasi memiliki implikasi yang lebih luas dalam learning manufacturing. Konsep pekerja standar mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan sehingga anggota tim tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan, memperdayakan mereka untuk bekerja secara efisien dan mandiri pada tugas. Konsep lean manufacturing ini mendorong perbaikan terus-menerus. Ini itu membutuhkan pengukuran kinerja, membuat perubahan, dan melihat apakah penyesuaian tersebut meningkatkan cara tim memberikan nilai, mengukur kinerja untuk menentukan apakah inisiatif mendorong peningkatan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah materi tentang lean manufacturing concept. Untuk selebihnya mungkin yang dapat saya jelaskan hanya cukup sekian sampai di situ. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.